Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rachel Pelegersang dengan NIM 142240368 dari Prodi Akuntansi. Nah, di video ini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai status studi kasus yang saya kutip dari buku Dev CP yang berjudul Digital Business and E-Commerce Management Strategy, Implementation, and Practice, yang dimana buku ini adalah buku edisi ke-6. Di sini saya mengambil dari chapter 5 yaitu Case Study 5.2. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan ini. Nah, untuk hasil analisis yang pertama yaitu adalah dapat mengetahui profil dari perusahaan Sandvik sendiri. Jadi, perusahaan Sandvik ini adalah perusahaan yang memproduksi peralatan pemotongan baja, logam, yang nantinya digunakan untuk pertambangan dan juga konstruksi. Nah, perusahaan Sandvik ini dibangun pada tahun 1862 di Stockholm, Swedia. Masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan Sandvik saat transformasi bisnis ke era digital, yaitu ketika .com mencapai puncaknya, perusahaan konvensional seperti perusahaan Sandvik ini mulai kehilangan pelanggan, di mana perusahaan-perusahaan lain yang mulai menggunakan .com ini mulai mengambil alih pusat perhatian pasar. Tetapi ada peluang ketika jatuhnya saham internet, perusahaan konvensional ini kembali lagi digemari oleh pasar. Nah, maksud dari jatuhnya saham internet ini adalah adanya penurunan nilai saham yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi digital yang akan mempengaruhi investor. Nah, di sini investor ini mulai pindah ke perusahaan konvensional, di mana perusahaan konvensional ini adalah perusahaan yang memiliki model bisnis yang lebih sederhana, lebih mudah dipahami, dan cenderung memiliki pendapatan yang lebih stabil, serta tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi perkembangan teknologi. Strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan Sandvik ketika mulai terbuka dengan teknologi digital, yaitu dengan menggunakan extranet yang memungkinkan pelanggan untuk mengetahui informasi terkait stok produk di seluruh dunia, katalog, dan ikut serta dalam diskusi daring. Nah, extranet ini maksudnya adalah suatu jaringan yang memungkinkan untuk komunikasi, kolaborasi antara perusahaan dengan pihak eksternal seperti mitra, supplier, dan pelanggan. Perusahaan Sandvik ini juga menerapkan web yang dipersonalisasi dan juga e-commerce untuk pembelian peralatan yang juga dapat untuk merancang peralatan sendiri yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, di Amerika Serikat sendiri, perusahaan Sandvik ini melakukan bisnis melalui distributor dan dilakukan melalui EDI atau pertukaran data elektronik. Selanjutnya, kita akan membahas terkait tujuan perusahaan Sandvik setelah bertransformasi ke bisnis digital, di mana perusahaan menetapkan beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan penjualan di Amerika Serikat menjadi 40% dalam waktu 6 bulan. Yang kedua, meningkatkan penjualan melalui web antara 40 hingga 50% dalam waktu 2 tahun. Dan yang ketiga, memiliki 200 pelanggan utama yang menggunakan extranet. Dengan menerapkan strategi bisnis digital, perusahaan dapat menghemat sekitar 10% dari total biaya komponen yang diproduksi. Perusahaan juga dapat menjangkau pasar secara global dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan berdasarkan strategi bisnis yang telah diterapkan. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan konvensional seperti perusahaan Sandvik sendiri dapat sukses bertransformasi secara digital dengan fokus utama yaitu kepuasan pelanggan dan kebutuhan pelanggan. Pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan Sandvik juga sangat kreatif, yaitu dengan memadukan layanan digital yang dipersonalisasi serta mempertahankan jalur distribusi tradisional sebagai langkah yang strategis. Pola pikir dan budaya kerja juga menjadi kunci utama proses digitalisasi sendiri. Nah, kasus ini dapat menjadi contoh nyata bahwa bisnis lama tetap bisa bersaing di era digital dengan strategi yang tepat. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, terima kasih.